Halo Healthy People, kembali lagi di Instagram Live Event Rumah Sakit Santo Borromeus. Ngobrol sehat santai bersama saya, Dr. Yosi Yuliana. Saya adalah dokter umum yang bertugas di Rumah Sakit Santo Borromeus. Dan saya saat ini juga menjabat sebagai Kepala Bagian Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Hari ini kita akan membahas seputar persiapan menjalankan puasa Ramadan dengan pola hidup sehat. Jadi kalau kita mulai dari definisi puasa, saya mengambil definisinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi puasa adalah menghindari makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja, terutama bertalian dengan kegiatan keagamaan, atau salah satu rukun Islam berupa ibadah yang menahan diri atau berpantang makan, minum, dan segala yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi ada puasa itu ada yang bersifat wajib dan ada yang puasa yang tidak bersifat wajib. Kalau berpuasa artinya adalah melakukan kegiatan puasa. Sementara definisi sehat sendiri adalah baik seluruh badan serta bagian-bagiannya terbebas dari rasa sakit, lalu bersifat mendatangkan kebaikan pada badan, atau juga bisa diartikan sembuh dari sakit, bisa juga diartikan baik dan normal. Itu adalah pengertian dari sehat yang kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi setelah mengetahui definisi dari puasa dan sehat, berarti kita harus mengetahui sebetulnya hal-hal apa sih yang mempengaruhi pola hidup sehat seseorang, termasuk pada saat menjalankan ibadat puasa. Jadi biasanya yang harus kita perhatikan saat menjalankan ibadah puasa adalah pola makan, pola istirahat, dan pola olahraga. Jadi kalau teman-teman mungkin sekarang sudah mulai mempersiapkan untuk puasa Ramadan. Diperkirakan puasa Ramadan 1442 Hijriah yang akan kita jalani pada tahun 2021 ini kemungkinan dimulai bisa tanggal 12 atau tanggal 13 Mei. Biasanya memang saudara-saudara kita yang beragama Islam masih menunggu hasil dari sidang isbat untuk menentukan mulainya puasa Ramadan 1442 Hijriah. Dan setiap hari saudara-saudara kita akan menjalani puasa sekitar 14 sampai 16 jam per hari dengan perkiraan waktu subuh sekitar pukul 4 atau 4.30 dan waktu buka sekitar pukul 18 sampai 18.30. Nah, kalau misalnya kita membicarakan kesehatan di masa puasa, salah satu yang sering menjadi pertanyaan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan cairan selama puasa. Karena berarti kan kalau selama berpuasa kita hanya punya jangka waktu untuk bisa mengkonsumsi cairan sekitar 8 sampai 10 jam. Jadi kalau misalnya untuk mengukur kebutuhan cairan sehari-hari setiap orang tentunya berbeda-beda, tapi untuk mudahnya kita bisa mengambil kebutuhan cairan setiap orang adalah sekitar 30 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Healthy People sekalian berat badannya misalnya 50 kg, berarti kebutuhan cairannya sekitar 30 ml per kilo dikalikan dengan 50 kg berarti sekitar 1500 ml atau sekitar 1,5 liter per hari. Kebutuhannya dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan tingkat aktivitas Healthy People sekalian. Berikutnya tentunya kita harus membahas mengenai pola makan, karena pada saat kita melakukan puasa ada perubahan pola jam makan, ada juga perubahan jenis makanan yang dikonsumsi, dan tentunya ada perubahan penggunaan kalori atau energi pada saat kita melakukan puasa. Yang harus diperhatikan oleh Healthy People sekalian, pada saat kita melakukan puasa, pada saat sahur, usahakan untuk memperbanyak konsumsi makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita juga harus memperbanyak konsumsi air putih sebelum imsak. Saat nanti berbuka puasa, awali berbuka puasa dengan mengkonsumsi air putih dan takjil yang manis untuk menaikkan kadar gula darah.
Lalu makanlah makanan hidangan lengkap, tetap dengan mengkonsumsi cukup sayur dan buah-buahan. Lalu bila memungkinkan, kurangi konsumsi makanan yang bersifat seperti goreng-gorengan atau makanan yang bersantan. Kurangi juga konsumsi cairan atau minuman yang bersifat diuretik seperti teh atau kopi atau minuman yang mengandung kafein karena biasanya akan memperbanyak produksi air seni. Hindari juga makanan berat sesaat akan tidur, dan bila misalnya healthy people sekalian merasa tidak bisa memenuhi konsumsi serat sehari, bisa dibantu dengan mengkonsumsi agar-agar atau jelly. Itu biasanya juga dapat menambah asupan serat, baik serat larut air maupun serat tidak larut air. Kalau berdasarkan anjuran dari WHO atau dari Kementerian Kesehatan, teman-teman nanti bisa menggoogling ya tentang healthy eating plate. Itu sebetulnya yang disarankan dalam satu kali makan kita lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi misalnya dalam satu piring, kurang lebih setengah piringnya adalah konsumsi serat berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu nanti sisanya adalah konsumsi karbohidrat, bisa dalam bentuk nasi atau misalnya bisa dalam bentuk jagung, kentang atau ubi, dan sisanya adalah protein. Jadi setiap kali makan, healthy people sekalian harus selalu mengkonsumsi sayur dan buah, sumber karbohidrat dan sumber protein. Kalau sekarang setelah ini adalah tahun kedua kita menjalankan puasa Ramadan di masa pandemi COVID-19 kan ya. Healthy people sekalian sudah menjalankan puasa pertama pada tahun lalu pada awal masa pandemi, dan pada tahun kedua ini mungkin sudah lebih banyak kegiatan. Jadi kecuali untuk anak sekolah yang masih melakukan pengajaran jarak jauh, untuk rekan-rekan sebagian besar yang bekerja di kantor sudah kembali melakukan kegiatan aktivitas rutinitas kantor seperti biasa. Dan kadang-kadang pada saat menjalankan ibadah puasa itu pasti akan ada perubahan pola tidur karena cenderung bangun di dini hari untuk melakukan persiapan sahur, dan kadang-kadang pada saat istirahat malam harinya juga bisa jadi lebih mundur waktunya. Nah, kalau berdasarkan jurnal, jadi ternyata healthy people untuk tidur pun sudah ada penelitiannya berdasarkan jurnal National Sleep Foundation. Untuk remaja usia 14-17 tahun memerlukan tidur sekitar 8-10 jam per hari. Kalau dewasa muda usia 18-25 tahun, mungkin ini usia rata-rata healthy people yang mengikuti Instagram Live hari ini, membutuhkan tidur sekitar 7-9 jam. Kalau untuk usia dewasa 26-64 tahun memerlukan tidur sekitar 7-9 jam per hari, sementara lansia di atas 60 atau 65 tahun membutuhkan tidur 7-8 jam per hari. Tentunya tidak hanya lamanya tidur saja yang harus kita perhatikan, tapi juga kualitas istirahat harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya healthy people sudah mendapat istirahat yang cukup, itu harus bisa ditandai dengan pagi harinya saat bangun dan melakukan aktivitas tidak disertai dengan lemas, letih, pegal-pegal atau sakit kepala. Nah, bila mengalami keluhan seperti tersebut di atas, bisa jadi kualitas istirahatnya kurang. Bagaimanakah cara memperbaiki kualitas tidur? Salah satunya adalah dengan berusaha masuk ke kamar tidur atau berusaha tidur di waktu yang teratur setiap hari, dan 1-2 jam sebelum beristirahat diusahakan untuk menjauhkan diri dari sosial media atau dari gadget. Sepertinya itu adalah sesuatu yang sulit dilakukan karena sepertinya akhir-akhir ini, terutama dalam 1 tahun terakhir ini, gadget dan media sosial itu sudah menjadi sahabat healthy people sekalian. Nah, tapi kalau misalnya healthy people mengalami kesulitan untuk beristirahat, boleh dicoba 1-2 jam sebelum mulai istirahat itu menjauhkan diri dari gadget. Jadi gadgetnya jangan ditaruh di samping bantal, tapi ditaruh di meja yang agak jauh, sehingga untuk mengambilnya perlu effort lebih, sehingga bisa mulai mengurangi penggunaan gadget di saat-saat menjelang istirahat.
Nah, terus biasanya kalau mau olahraga di bulan puasa itu juga disarankan tetap dilakukan. Bila healthy people sudah terbiasa melakukan olahraga, disarankan tetap melakukan olahraga, tetapi alangkah lebih baik bila jamnya diganti menjadi sesaat menjelang waktu berbuka puasa. Kalau minggu pertama, pada saat-saat sedang penyesuaian, disarankan untuk melakukan olahraga yang intensitasnya ringan karena tubuh kita sedang melakukan proses penyesuaian. Bila healthy people sekalian memiliki kondisi medis tertentu, misalnya memiliki hipertensi, memiliki diabetes, atau memiliki asma, atau penyakit-penyakit kronis lainnya, disarankan sebelum melakukan aktivitas fisik di bulan puasa ini, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter Anda. Ini juga sering menjadi pertanyaan mengenai mengkonsumsi obat selama puasa. Jadi sebaiknya konsultasikan dengan dokter mengenai jam dan dosis obat yang dikonsumsi. Jadi misalnya untuk rekan-rekan yang menderita darah tinggi atau misalnya ada yang menderita diabetes, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter yang merawat apakah satu sudah boleh berpuasa dan apakah dosis obatnya ada yang berubah dan cara minum obatnya. Karena biasanya berarti minum obatnya hanya akan di-spend dari saat buka puasa sampai menjelang imsak. Jadi yang biasanya sehari 2 kali atau sehari 3 kali, waktunya bisa jadi lebih pendek. Tapi kalau misalnya ini adalah obat-obatan yang dikonsumsi untuk kondisi akut, misalnya healthy people sekalian ada yang menderita infeksi atau penyakit-penyakit lain yang sifatnya akut, jadi bukan sifatnya obat yang jangka panjang dan sudah terbiasa dikonsumsi, pastikan bahwa Anda sudah mengkonsultasikan kepada dokter bahwa Anda akan menjalankan puasa dan pastikan bahwa dokter sudah mengizinkan Anda untuk berpuasa. Demikian pula untuk ibu hamil. Jadi pastikan bahwa dokter kandungan Anda sudah memberikan izin dan kondisi kesehatan Anda memungkinkan untuk melakukan puasa. Kalau tambahannya lagi untuk vaksin. Jadi kalau kemarin kan sudah keluar pengumuman dari MUI bahwa vaksinasi COVID-19 tidak membatalkan puasa. Jadi untuk healthy people sekalian yang sudah terjadwal untuk vaksinasi dan ternyata jadwal vaksinasinya jatuhnya nanti pada saat bulan Ramadan, itu tidak membatalkan puasa. Saya tidak bisa mengatakan apakah ini untuk keseluruhan vaksin, tapi kalau berdasarkan sifatnya bahwa vaksin membawa manfaat kesehatan yang lebih besar, bisa dianggap bahwa vaksin tidak membatalkan puasa. Demikian healthy people. Jadi kalau misalnya, mohon maaf bila ada yang salah, tapi berarti makna puasa Ramadan ini adalah suatu kewajiban yang akan dijalankan oleh saudara-saudara yang beragama Islam. Fungsi puasa ini bukan hanya untuk menahan lapar atau menahan haus, tetapi juga ada makna-makna lain yang berarti misalnya supaya bisa menahan telinga, menahan mata, menahan lidah, itu yang paling susah ya. Tangan dan kaki juga seluruh anggota tubuh dari dosa, dan puasa ketiganya khususnya adalah tujuannya menahan hati supaya selalu bisa berfokus ibadah kepada Allah SWT. Demikian materi yang bisa saya share hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komen. Oh, dan materinya bisa healthy people sekalian unduh dari www.rsboromius.com. Sekali lagi, materinya bisa diunduh di www.Romeo Sierra Bravo Oscar Romeo Romeo Oscar Mama Echo Uniform Sierra.com, atau bisa juga untuk follow IG kami di @rsboromius atau IG @pkrs_st.boromius. Sudah ada pertanyaan ya? Pertanyaan pertama, dok, kalau ibu hamil boleh puasa nggak sih? Seperti yang tadi sempat saya sebutkan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter kandungan tempat healthy people biasa melakukan konsultasi atau tempat melakukan ANC atau pemeriksaan kehamilan. Bila memang dianggap usia kehamilannya dalam trimester yang aman atau sebelumnya memang tidak mempunyai penyakit penyerta dan dari dokternya dianggap kondisinya sehat dan diperbolehkan, maka ibu hamil dapat melakukan ibadah puasa. Ada lagi pertanyaan, dok, kalau tidur sepotong-sepotong diakumulasi gimana? Kayak menabung ya, tidurnya dicicil. Mungkin ini biasa ikut pay letter kayaknya bapak yang nanyanya ya. Kalau tidur sepotong-sepotong diakumulasi gimana? Kalau
kalau misalnya ada yang punya kebiasaan tidur siang, lalu nanti malamnya tidurnya tidak sepanjang seperti yang tadi dianjurkan, selama pada saat bangun pagi kita bisa beraktivitas normal dan tidak memiliki keluhan, itu bisa dianggap kualitas tidurnya sudah mencukupi. Atau kalau misalnya ada beberapa orang yang mengalami, ini mungkin nanti perlu ada bahasan tersendiri ya, mengenai kesulitan tidur atau insomnia. Ada orang yang mengalami sulit tidur di awal, atau ada yang pada saat malam hari terbangun lalu tidak bisa melanjutkan istirahat lagi. Kalau misalnya yang paling penting adalah selain tadi kuantitas jam tidurnya, adalah kualitas tidurnya. Tidur atau istirahat yang berkualitas akan membuat kita bisa beraktivitas dengan normal dan produktif di pagi hari tanpa ada keluhan. Tapi bila misalnya memang tidurnya separoh-separoh, terus pada pagi harinya ada keluhan, mungkin perlu dilakukan melakukan pemeriksaan apakah memang sudah mengalami gangguan tidur atau sleep deprivation. Begitu. Terus selanjutnya, waktu yang baik untuk olahraga saat puasa jam berapa ya, Dok? Kalau di saat puasa itu kan suka ada istilah ngabuburit. Nah, mungkin itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan olahraga. Jadi sekitar ngabuburit berapa jam sih biasanya? 3-4 jam sebelum buka puasa ya? 2-3 jam sebelum buka puasa. Nah, itu adalah waktu yang ideal untuk melakukan olahraga. Kenapa? Karena kalau misalnya saat olahraga, aktivitas fisik, kita biasanya tubuh akan membutuhkan cairan. Jadi ke jam buka puasanya jedanya tidak terlalu lama. Ada pertanyaan, kalau bagi ibu menyusui bagaimana, Dok, konsumsi makanan yang tepat saat buka dan sahur? Sekali lagi pastikan bahwa dokter sudah mengizinkan healthy people sekalian untuk melakukan puasa ya. Jadi kalau misalnya ada untuk ibu hamil dan ibu menyusui, tentunya akan ada penghitungan kalori tersendiri. Kalau ibu menyusui pasti kebutuhan kalorinya lebih tinggi. Yang disarankan seperti tadi, boleh dicari saja di Google tentang My Healthy Eating Plate. Itu biasanya memang disarankan untuk kebutuhan makanan sehari-hari itu tetap komposisinya terdiri dari serat, baik dari sayur dan buah-buahan, sumber karbohidrat dan sumber protein. Untuk kebutuhan kalori, untuk mudahnya kita anggap saja kebutuhan kalori kita sekitar 30-50 kalori per kilogram berat badan. Tapi tentunya itu terkait juga dengan usia, terkait dengan jenis kelamin, terkait dengan tingkat aktivitas. Kalau misalnya kita anggap ibu menyusui berarti membutuhkan kalori yang lebih tinggi, bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan ahli gizi untuk penghitungan pastinya, karena kita tidak bisa mengeneralisir kalau sekarang diet itu atau pengaturan pola makan itu sifatnya individual, jadi tidak bisa digeneralisir. Tapi secara prinsipnya baik ibu hamil maupun ibu menyusui biasanya membutuhkan kalori yang lebih tinggi, dan tentunya pada saat makan komposisinya harus diperhatikan seperti tadi, tetap harus mengandung sumber serat dari sayur dan buah, sumber karbohidrat dan sumber protein. Jangan lupa juga kecukupan cairan. Jadi cairan yang disarankan adalah 30 ml per kilogram berat badan. Ada lagi pertanyaan, vaksin COVID di Boro berapa biayanya? Kalau vaksin COVID saat ini yang sedang kita jalankan adalah tahapan vaksin COVID untuk lansia. Jadi untuk di atas usia 60 tahun dan tidak ada biaya, tidak dipungut biaya. Bapak Ibu cukup melakukan pendaftaran di www.kemenkes.go.id, lalu memilih fasilitas kesehatan tempat vaksinnya di Boromius. Nah, cuma karena saat ini masih ada antrian untuk calon penerima vaksin, jadi mohon maaf, mohon bersabar, karena pasti nanti akan dihubungi oleh petugas kami, cuma mungkin waktunya yang tidak bisa dipastikan, tapi tidak dipungut biaya. Lanjut lagi, ada pertanyaan, Dok, kalau puasa kadang badan suka lemas-lemas, itu pengaruh karena perubahan pola itu enggak ya? Bisa karena perubahan pola makan, karena tubuh kita sedang melakukan penyesuaian, atau tubuh kita lemas karena memang setelah berpuasa di atas 10-12 jam otomatis gula darah di dalam tubuh akan menurun. Jadi biasanya itu yang menyebabkan lemas. Tapi bila healthy people sekalian tidak memiliki riwayat komplikasi diabetes,
biasanya penurunan gula darahnya masih bisa ditoleransi oleh tubuh, jadi tidak masalah. Ada lagi pertanyaan, dok kalau punya dispepsia gimana? Oke. Biasanya ini pertanyaannya kita sambung dengan yang di bawahnya ya, bagaimana pola puasa apabila mengidap mah. Oke, jadi kalau misalnya punya dispepsia atau sakit mah atau gangguan lambung, biasanya justru dengan pola makan yang sehari 2 kali atau sehari 3 kali pada masa puasa, tapi dengan jam yang lebih teratur, banyak pasien yang mengalami perbaikan keluhan. Justru, jadi memang kalau misalnya punya dispepsia dan tidak sedang kambuh dan tidak sedang bergejala berat, lalu dari dokternya memang sudah diizinkan untuk melakukan puasa dan sebelumnya sudah pernah melakukan puasa dan ternyata keluhannya membaik, biasanya itu justru akan membawa perbaikan kepada gejala. Pola makannya tetap seperti tadi, komposisi makanannya diperhatikan, tapi harus diperhatikan kadang-kadang kalau bulan puasa itu semua makanan yang selama ini tidak pernah menarik perhatian kita tiba-tiba terlihat menarik, atau makanan yang selama ini tidak menjadi pilihan kita tiba-tiba terasa ingin dicoba. Nah, pada saat berbuka puasa mungkin healthy people sekalian harus lebih memperhatikan pemilihan makanan. Seperti yang tadi sempat disebutkan, kalau memungkinkan jangan langsung mengkonsumsi makanan berat. Jadi pada saat berbuka disarankan berbuka dengan yang manis karena untuk menaikkan kadar gula darah yang sudah turun selama berpuasa. Lalu minum air hangat atau teh manis hangat. Disarankan untuk yang punya penyakit mah atau dispepsia untuk tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu berempah atau makanan yang terlalu bersantan atau yang goreng-gorengan. Apakah berarti tidak boleh sama sekali? Boleh, tapi misalnya jangan makannya misalnya ayam goreng lalu sayuran yang berempah dan bersantan. Nah, itu biasanya terlalu berat. Atau jangan juga makan terlalu malam sehingga jarak dari makan ke istirahat kurang dari 3 jam. Harap diingat, baik memiliki penyakit lambung ataupun tidak, waktu pengosongan lambung itu sekitar 3-4 jam. Jadi dari makan terakhir sampai ke istirahat diharapkan diberi jarak minimal 3 jam supaya tidak menimbulkan keluhan. Ini juga kadang-kadang sering menimbulkan keluhan, kenapa pas selama bulan puasa mahnya tidak membaik tapi justru memburuk. Bisa jadi jam makannya, jadi dari jam makan terakhir ke jam tidur terlalu singkat sehingga belum terlaksana pengosongan lambung secara maksimal, seperti itu. Kak, untuk tahap pengecekan multiple sklerosis gimana? Oke. Ini agak OOT sedikit ya, agak out of topic, tapi oke. Kalau misalnya memang sudah pernah memeriksakan diri ke dokter dan ada kecurigaan ke arah multiple sklerosis, biasanya pemeriksaannya sifatnya bertahap. Akan ada pemeriksaan penunjang yang dilakukan sampai betul-betul tegak diagnosa. Biasanya dokternya akan menyarankan ada pemeriksaan laboratorium tertentu atau pemeriksaan penunjang yang lainnya. Tapi kalau saran saya sih, kalau misalnya sudah pernah ada kecurigaan ke arah suatu penyakit, sebaiknya jangan berpindah-pindah tempat pemeriksaan ya healthy people, supaya tidak selalu berulang dari awal. Jadi gejalanya di sini sudah periksa 1-2, pindah tempat nanti cek lagi 1-3, pindah tempat nanti cek lagi 1-4. Nah, sebaiknya dilakukan pemeriksaan sampai keluar diagnosa yang paling mendekati kepastian, dan bila sudah ada diagnosa yang tegak hampir mendekati kepastian, bila healthy people membutuhkan second opinion baru bisa dilakukan, tapi jangan diputus di tengah-tengah. Jadi kalau bisa sih jangan pindah-pindah dokter dulu supaya diagnosanya bisa tegak, dan pastikan memilih fasilitas kesehatan yang memiliki pemeriksaan penunjang yang lengkap, misalnya di Rumah Sakit Santo Borromeus. Dok, ngaruh nggak ya kalau kita nggak perhatiin asupan saat puasa ngasih dampak shocking ke badan? Begitu pula sebaliknya begitu puasa sudah selesai. Sebentar, saya perlu, ini pertanyaannya cukup shocking, jadi saya perlu waktu untuk mencerna dulu sebentar ya. Oke.
Oke, intinya sih kalau misalnya kita melakukan perubahan pola makan kah atau jenis makanan atau jam makan yang terlalu ekstrim ke tubuh, pasti akan ada dampaknya. Apalagi puasa ini akan dijalankan selama kurang lebih 4 minggu, jadi kurang lebih 28-30 hari. Sementara untuk membentuk habit itu kan diperlukan sekitar 21 hari. Jadi kalau misalnya ada kebiasaan baik, bisa jadi berdampak memanjang sampai setelah puasa, pun demikian bila ada kebiasaan buruk bisa juga memanjang sampai setelah puasa gitu. Dok, kalau puasa bisa jadi adang diet boleh nggak? Oke, jadi mungkin ini juga perlu dibahas tersendiri ya, karena sekarang kan termasuk sedang tren juga tentang IF atau intermittent fasting. Tapi kalau dari beberapa literatur yang saya baca, dan untuk teman-teman yang muslim yang mau menjalankan puasa itu kan pas pagi-paginya ada baca niat puasa ya. Nah, niat puasanya apakah dalam bacaannya ada untuk diet? Tidak ada. Jadi katanya kalau niat puasa itu, niat puasa Ramadan memang harus untuk ibadah, bahwa sambil puasa kita memperhatikan asupan makannya jadi lebih sehat, atau pemilihan makanannya jadi lebih sehat, atau misalnya kita makannya jadi lebih sedikit, olahraganya jadi lebih teratur, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya dari awal tujuannya saya mau puasa Ramadan dengan tujuan lebaran mau turun 10 kilo, itu bukan begitu katanya tujuan awalnya. Tapi kalau misalnya jadi kita lebih aware akan kesehatan, itu boleh. Tapi dok, kalau dispepsia itu bisa sembuh total nggak? Soalnya saya sering banget kambuh padahal sudah menjaga pola makan terus gambarnya nangis. Apakah pernah ketemu saya di IGD nggak? Nggak ya, moga-moga. Oke, jadi kalau misalnya dispepsia atau gangguan lambung itu sebetulnya didiagnostik secara pasti dengan pemeriksaan endoskopi. Jadi kalau misalnya memang keluhannya sering kambuh, sudah mengkonsumsi obat, sudah menjaga pola makan, sudah sering kontrol ke dokter, tapi kok keluhannya masih sering kambuh, boleh ditanyakan ke dokternya, dok, apakah saya memerlukan pemeriksaan endoskopi atau apakah saya memerlukan pemeriksaan untuk Helicobacter pylori. Nah, bila memang sudah dilakukan 2 pemeriksaan itu, dari hasil endoskopinya normal, lalu dari hasil pemeriksaan tidak ada infeksi Helicobacter pylori, bisa jadi ada faktor ketiga, yaitu pemicunya bisa jadi karena stres. Kalau karena stres, selain diberikan terapi medikamentosa, tentunya harus ada CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Jadi harus mengenali faktor pemicunya kira-kira apa saja dan apa yang masih bisa kita modifikasi. Moga-moga jawabannya bisa membantu ya. Jadi boleh dilihat deh selama ini pengobatannya sudah sampai mana, apakah memang sudah memerlukan pemeriksaan endoskopi atau pemeriksaan Helicobacter pylori, atau jangan-jangan selama ini obat yang dikonsumsinya masih underdose, atau misalnya memang belum sesuai dosisnya atau lama penggunaannya. Jadi mangga silahkan dikonsultasikan kepada dokter yang selama ini merawat, apakah memang memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Demikian. Selamat siang, edukasi Promkesnya sungguh bermanfaat di momen ini. Ya, moga-moga memang Rumah Sakit Santo Borromeus selalu berusaha menghadirkan topik-topik dalam ngobrol sehat santai ini yang bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari healthy people. Dan untuk yang membutuhkan materinya, jangan lupa bisa diakses, diunduh di website www.rsborromeus.com. Dan kalau misalnya butuh info-info seputar layanan atau seputar edukasi di Rumah Sakit Santo Borromeus, bisa follow Instagram @rsborromeus atau Instagram @pkrs_st.borromeus. Demikian healthy people.